Pada tahun 1884 di Bandung, dibangun gereja sederhana berukuran 8 kali 12 meter dan dinamai Santo Fransiskus Regis. Dikarenakan perkembangan dan jumlah umat yang banyak, diputuskan untuk dibangun gereja baru yang dirancang oleh C.P. Wolf Shoemaker yang dilaksanakan sepanjang tahun 1921 dan diberkati pada tanggal 19 Februari 1922. Gereja baru Katedral Santo Petrus terletak di Jalan Merdeka, nomor 14 Kota Bandung, Jawa Barat. Gereja katedral ini cukup mudah untuk ditemukan atau dijangkau dikarenakan lokasinya yang berada di pusat kota dan berdekatan dengan balai kota, yang memiliki keunggulan: 1. Lokasi yang cukup strategis terletak di tengah kota, dekat dengan balai kota, Bank Indonesia KPW Jabar, serta Hotel Royal Bandung. Yang kedua, akses menuju ke gereja bisa dengan kendaraan pribadi, kendaraan umum, hingga berjalan kaki. Yang ketiga, memiliki gedung sekolah yang berada tepat di samping bangunan gereja. Yang keempat, dapat menampung umat yang banyak. Halo guys, jadi kita udah sampai di Gereja Katedral Santo Petrus Bandung. Nah, sekarang kita mau ngapain nih? Jadi hari ini kita mau melihat interior dari Gereja Katedral Santo Petrus Bandung ini. Nah, tanpa lama-lama lagi, mari kita langsung lihat saja ke dalam ya. Nah, Tri, kita sekarang lagi berada di tempat. Nah, kita berada di Narves lagi nih, Tri. Nah, coba kita rasakan perlahan-lahan kita memasuki si Narves ke ruang kebaktiannya. Nah, kita bisa merasakan ada cahaya yang dari altar itu menyinari kita, seakan-akan kita itu sedang menuju tempat yang suci. Memang tempat suci, tempat yang sangat agung gitu, yang spiritualitasnya sangat tinggi. Kita kan berada di Narves ini seperti kita orang yang berdosa kan, ketika kita memasuki area kebaktian ini, kita bisa merasakan kita itu sedang disucikan. Kita harus menyucikan diri di tempat ini, Lutri. Ya sih, benar kata kamu. Ketika aku dari ruang yang gelap itu tadi masuk ke ruang kebaktian, itu kerasa sih perubahan suasana, perubahan lightingnya juga sangat kerasa kan, dari gelap ke terang. Jadi kayak ngerasa, ya benar, aku ngerasa aku adalah orang yang berdosa, aku membawa banyak masalah dalam hidupku. Dan ketika aku masuki ruang ini, aku berdoa ke Tuhan Allah Bapa untuk mendapatkan bimbingan, mendapatkan pencerahan. Ini kerasa banget sih, itu tempat aku mencurahkan semua keluh kesah dan beban atau problem dari hidup aku. Nah, di situ juga kita diperkuat dengan ada tulisan, marilah kepadaku kamu yang lelah dan menanggung beban. Jadi di tempat kebaktiannya ini, tempat umatnya ini, seakan-akan kita itu serahkan diri kepada Tuhan untuk menyerahkan semua kelelahan kita, kesibukan kita kepada Tuhan. Gitu loh, Tri. Ya sih. Ngomong-ngomong, karena udah ngeliat ke depan, yuk kita jalan ke daerah altar untuk ngeliat lebih dekat. Yuk. Nah, jadi sekarang kita udah di bagian depan gereja, atau tepatnya bagian altar, yang mana merupakan bagian paling agung dari gereja Katedral Santo Petrus ini. Nah, seperti yang bisa kita lihat di depan itu ada yang namanya meja altar. Nah, di meja altar itu sendiri terdapat objek religius yang ditanam di dalamnya supaya objek peninggalan itu tetap dikenang dan menambah kekudusan dan keagungan dari area altar itu sendiri. Nah, di belakang meja altar itu sendiri terdapat tabernacle. Nah, di bagian atas tabernacle itu ada lampu Allah. Nah, lampu Allah itu apa sih? Lampu Allah itu merupakan indikator. Jika lampunya berwarna merah atau menyala dan pintu tabernacle-nya tertutup, itu menandakan adanya hosti yang sudah diberkati dan artinya harus menunduk mengarah ke altar ketika masuk gereja. Nah, sedangkan jika lampunya mati
dan pintu tabernakelnya terbuka, berarti di dalamnya kosong atau tidak ada hosti. Gitu aja. Nah, Tri, aku mau tanya nih, Tri. Si altar ini memang bentuknya itu rada sempit ya, Tri? Bukannya rada luas gitu ya, Tri? Oke, jadi Jal, area altar ini sendiri itu dulunya pernah direnovasi. Jadi altarnya memang sedikit dimundurin. Dan dapat kita lihat di bagian lantai itu merupakan keramik baru. Dan bagian tegel altar itu merupakan replika dari tegel originalnya yang di bagian tengah. Jadi walaupun direplika, walaupun direnovasi itu tetap mengikuti bentukan aslinya gitu. Lalu gereja ini sendiri gak akan disebut gereja katedral kalau tidak memiliki kursi uskup. Jadi katedral itu memiliki kursi uskup, di mana uskupnya itu sendiri keuskupan agung di area Bandung. Jadi setiap area itu memiliki teritorial uskup. Gitu. Nah, Tri, tadi kan kamu menjelaskan ada kursi uskup. Aku mau tanya nih, itu yang di bagian kursi uskup yang ada lingkarannya itu apaan sih? Oke, terima kasih udah bertanya, Jal. Jadi simbol itu sendiri itu melambangkan simbol sang uskup. Nah, ketika nanti uskupnya dalam maaf kata meninggal, maka simbol itu akan dilepaskan. Jadi simbol itu sendiri merupakan simbol adanya sang uskup gitu. Oh, begitu ya, Tri. Oh ya, Tri, kayaknya kamu ada kelupaan deh, Tri. Yang bagian kaca patri yang ada di atas altar itu apaan ya, Tri? Ceritanya tentang apa sih? Oke. Jadi untuk bagian altar itu sendiri, dia ada 5 kaca patri dengan 3 kaca patri utama yang memiliki ukiran yang berbeda, ukiran cerita sendiri. Nah, kalau bisa dilihat dari kaca patri yang sebelah kiri, nomor 2 dari paling kiri, itu adalah kaca patri yang berukirkan perjamuan akhir Yesus bersama 12 muridnya. Nah, kalau yang pada bagian tengah itu ukiran momen ketika Tuhan Yesus disalib. Dan yang di bagian kanan itu ukiran ketika Yesus membukakan hati kudusnya kepada umat gitu. Oh, begitu ya, Tri. Nah, jadi gimana nih Jal? Setelah ngelihat altarnya, apa yang kamu rasain? Kalau dari aku sih, oke, Tri, kalau menurut aku sih, kelihatan sih altarnya ini sangat megah ya. Apalagi ditambah dengan kaca-kaca patri. Oh, Tri, kamu tahu nggak? Kalau si bagian altar ini itu menghadap ke timur. Jadi itu bakal bagus loh, Tri. Kalau misalnya pagi hari ada matahari yang terbit. Nah, si sinar-sinar pantulan dari kaca patrinya itu bisa menembus ke area gereja ini loh, Tri, interior gerejanya. Itu sangat bagus loh, Tri, kalau di pagi hari. Nah, jadi aku merasa sih bagian altar ini bagian paling agung sih, Tri. Terus juga setahu aku, bagian altar ini nggak boleh sembarangan orang masuk gitu. Jadi memang bagian altar ini menurut aku sih keren sih, Tri. Ya, memang menjadi altar itu sendiri memang nggak boleh dimasukin sembarang orang karena itu merupakan area suci. Ya, namanya altar, dia area suci, jadi hanya dimasuki para pemimpin yang agung dan seperti uskup gitu. Nah, Tri, sekarang kita berada di balkon gereja Katedral Santo Petrus. Nah, dulunya ini, si balkonnya ini tempat untuk paduan suara loh, paduan suara, untuk alat musik. Tapi seiring perkembangannya zaman, karena umat juga semakin banyak, dan musik juga mungkin kadang nggak kedengaran ketika banyak umat, jadi si alat musiknya itu pindah ke bawah. Nah, di bagian atas ini hanya tersisa orgel. Nah, orgelnya ini juga cukup lama juga loh, sejak si gerejanya berdiri, orgelnya ini juga ada. Dan teks-teks not musiknya itu juga masih dalam bahasa asing, seperti ada bahasa Latin, bahasa Belanda, seperti gitu, Tri. Nah, orgelnya ini tidak dimainkan setiap misa, tapi dimainkan seperti acara-acara besar. Contohnya Natal, Paskah. Nah, seperti itu, Tri.
Soalnya kalau orgel ini dimainkan, suaranya itu sangat kuat, sangat besar, Tri, begitu. Nah, dari atas ini kita bisa melihat area keseluruhan ruang kebaktian di Gereja Katedral Santo Petrus ini loh, Tri. Gimana menurutmu, Tri? Eh, eh, Menurut aku orgelnya ini luar biasa sih, kagum. Aku sendiri sangat kagum dari sudut pandang agama yang berbeda. Aku sangat kagum terhadap orgel ini karena bentuknya yang luar biasa megah dan ini juga udah berumur ratusan tahun dan masih kokoh, kuat berdiri dan masih berfungsi dengan baik gitu. Dan selalu dipakai setiap acara-acara besar. Ya, itu jadi ciri khas utama sih. Dan aku dengar-dengar juga pemain yang bisa memainkan orgel di gereja ini hanya ada 2 orang ya. Ya, seperti itu. Jadi yang bisa main orgel di sini hanya 2 orang. Karena orgel itu tidak segampang piano loh. Piano aja menurut aku udah susah loh, Tri, apalagi orgel. Jadi orgel di sini tuh tidak sembarangan orang bisa memainkannya. Oh ya, setuju sih. Nah, Tri, kita kan tadi sudah melihat orgel. Nah, dari atas ini kita bisa melihat keseluruhan ruangan interior Gereja Katedral Santo Petrus. Bagaimana menurutmu, Tri, gereja ini? Menurut aku, Gereja Katedral Santo Petrus Bandung ini, dia sangat menghadirkan kebesaran Tuhan yang kita dapat lihat melalui dari ukuran bangunannya. Gaya dari Katedral Santo Petrus ini, gaya bangunan, itu mengikuti gaya neogotik, di mana bangunan katedral itu dirancang dengan menekankan tinggi pada bangunan. Kesan tinggi ini juga dihasilkan melalui perbandingan 1:3 antara lebar dan tinggi bangunan seperti yang bisa kita lihat. Langit-langit ini dibuat tinggi dan memberi kesan luas dan besar. Sehingga saat kita masuk ke dalam itu kita jadi ngerasa mengagumi kebesaran dari Tuhan. Dari ceilingnya sendiri kita bisa lihat, itu ceilingnya itu berbentuk pointed arch pada langit-langit. Atau juga bisa disebut rib vault. Untuk bentuk pointed arch ini sendiri, dia bukan cuman mulus gitu, dia ada tekstur dari kayu-kayu itu, dia memunculkan tekstur kayu dan berwarna coklat. Ya, itu untuk menekankan perbandingan lagi. Ini diambil dari gaya Art Deco, di mana mengkontraskan perbandingan antara ceiling dengan dinding. Jadi terlihat, sedangkan perbandingan pada bawahnya itu terlihat dari perbandingan warna lantai yang lebih cerah daripada warna furniture. Kemudian, kehadiran deretan kolom di sepanjang ruangan ini juga itu sangat memperkuat kesan vertikal dalam ruang gereja sehingga keagungannya lebih ditekankan. Oh, berarti gereja ini kerasa banget ya, Tri, spiritualitasnya, Tri. Ya benar, jadi kita diharapkan untuk lebih mengagumkan kebesaran dari Tuhan Allah itu sendiri. Oke, sekarang mungkin kita bisa turun, Jel, untuk ngelihat ke bagian depan altar. Oke, yuk. Nah, Tri, sekarang kita berada di bagian nartes. Bagian nartes itu bagian yang terdepan kalau kita masuk dari pintu depan. Di bagian nartes ini mempunyai ceiling yang lebih rendah daripada di bagian tengah, di bagian kebaktiannya. Nah, di bagian nartes ini yang di sebelah kiri kita itu ada Kapel Maria, itu juga untuk tempat orang berdoa. Dan di sebelah kanan kita itu ada tempat pembaptisan dulunya. Karena banyaknya orang yang ingin dibaptis, maka tempat baptisnya ini sudah diganti menjadi gudang penyimpanan. Dan lihat, Tri, di sini ada nah, di sini, Tri, ada warisan budaya, Tri, yang tidak bisa dibongkar. Nah, ini itu udah lama dan tidak boleh dibongkar karena merupakan warisan budaya, Tri. Nah, Tri, yuk kita ke atas. Nah, di bagian atas ini adalah tempat kalau kita mau kelonceng. Nah, di samping sini ada tangga loh, Tri, ke atas. Yuk kita ke atas. Yuk, kita ke atas. Nah, Tri, di bagian sini terdapat kompresor loh, Tri, yang udah
dipakai sejak lama gitu, sejak si gerejanya sejak si gereja udah dibangun Tri. Nah, Tri, kalau kamu lihat di sini ada tangganya ini sudah berumur 100 tahun loh, Tri. Nah, kamu mau lihat ke atas? Boleh sih. Aku mau coba deh manjat lihat ke atas. Nah, di atasnya itu ada lonceng, Tri. Nanti kamu bisa lihat loncengnya ketika manjat di tangga ini. Oke. Nah, Tri, gimana tadi loncengnya? Pas tadi manjat yang tangga kayu ini yang umurnya 100 tahun ini, aku ngerasa tangga ini cukup kuat sih, masih kokoh walaupun udah berumur. Ya walaupun tetap aja sih deg-degan ya, karena nggak ada pegangan di kiri kanannya dan cuman benar-benar tangga kuno gitu. Ya wajar lah, ini kan tangga juga udah ratusan tahun dan dibuat yang pas masa itu belum ada pegangan atau handrailnya. Terus pas aku nyampe ke atas sih, pas ngeliat si lonceng itu terasa terang dan luas gitu, kayak satu ruangan itu full cuma untuk menunjukkan keagungan si lonceng. Yang lonceng ini selalu dibunyikan setiap jam 12 ya. Terus menurutku lonceng ini menggambarkan keagungan dari dan ciri khas dari gereja katedral Santo Petrus ini sendiri, karena untuk mendapatkan lonceng ini juga kita harus request ke paus yang di Roma. Jadi untuk ngedapetin lonceng ini gak gampang, dan perawatan dari lonceng ini sendiri pun sangat terawat, walaupun dari tempatnya kelihatannya gelap, tapi dari loncengnya sendiri itu terlihat cukup terawat. Nah, untuk sampai ke atas lonceng itu, kita harus menaiki tangganya lagi. Tadi yang kamu naiki itu baru yang loteng kedua. Itu sebenarnya loncengnya itu berada di loteng ketiga, jadi kamu harus menaik tangga lagi untuk melihat lonceng tersebut, Tri. Oh iya sih, tadi aku ada ngeliat ada 1 atau 2 tangga lagi sih untuk naik ke atas. Benar sih, benar. Siap, lo sering ke gereja sini ya? Oh iya, gue sih selalu kesini setiap hari Minggu buat ibadah. Kalau lu gimana? Kok tapi gue gak pernah ketemu sama lo ya? Padahal gue tiap minggu ibadahnya kesini, tapi gue gak pernah lihat lu deh di sini. Oh, kalau gue sih selalu ikutnya di misa pagi. Oh, kalau gue di misa siang, pantesan kita gak pernah ketemu. Bener. Padahal ya kalau lu ke misa pagi ya, ini kan kita duduk itu menghadap ke arah timur kan, alias ke arah altar. Nah, di atas altar itu kan ada kaca patri itu kan. Nah, itu tuh ya kalau tiap pagi setiap matahari terbit itu tuh dia bakalan si sinar mataharinya tuh masuk ke dalam. Nah, itu akan ngemantulin cahaya-cahaya dari kaca patri itu. Jadi membuat kayak cahaya masuk yang kesini itu kayak keren banget lah, pokoknya kayak berwarna-warni gitu. Tapi selain dari kaca patri itu juga, dia itu kalau misalnya sinar matahari masuk, dia itu nanti kan masuk ke jendela tuh. Nah, nanti itu dia si sinarnya itu bakal ngebuat efek bayangan dari yang ada si molding-molding di situ tuh. Nah, nanti itu kan ada bayangan. Nah, bayangan itu tuh bakal ngebuat si gereja ini tuh tampak lebih megah lagi, lebih kayak kelihatan lebih kuat gitu, lebih kokoh. Pantesannya kayak ruangannya ini kerasanya tuh gede sama tinggi banget ya. Iya. Dan ini itu dia terinspirasi dari elemen timur. Di elemen timur itu dia itu terinspirasi dari bentuk candi yang bentuknya itu kayak melengkung gitu. Jadi dia bakal ngebuat lebih kokoh. Oh, pantesannya. Terus ini juga lo nyadar nggak kalau di samping-samping kita tuh ya ada 12 jendela. Nah, 12 jendela itu tuh ngegambarin 12 murid Yesus. Terus di masing-masing jendela itu tuh dia ada beda-beda warna gitu kan. Nah, itu tuh bakalan kalau ada cahaya matahari masuk ke situ tuh dia akan memantulkan. Nah, pas masuk ke ruangan tuh dia akan memberikan efek warna-warni dan itu akan menyatu. Pas menyatu itu tuh kita akan terkesannya tuh kita kayak ada Allah yang memberikan cahaya ilahi masuk ke dalam rumahnya kepada umat-umatnya gitu loh. Iya, terus kalau lu perhatiin juga, kalau yang di sebelah kiri gua itu, ini tuh ada ininya loh, ada kayak si kaca patri tapi di atasnya itu kayak ada lambangnya lagi. Nah, kalau yang di sebelah kiri gua itu dia
menandakan dari Allah Putra. Kalau yang di sebelah kanan gua itu dia itu Roh Kudus. Nah kalau lu lihat yang di paling belakang itu tuh lambang dari Allah Bapa. Terus kalau kau perhatiin juga di bawah dari setiap kaca patri itu ada lukisan jalan salib loh dari barok. Lu lihat deh. Oh, bentar-bentar. Lu tahu dari mana itu kalau lukisan-lukisan itu tuh dari gaya barok diambilnya? Nah, kalau lukisan gaya barok itu dia itu soalnya menggambarkan si Yesusnya itu kayak terhighlight gitu. Jadi si lukisan Yesusnya itu lebih ditonjolkan lagi, lebih terlihat jelas. Tuh kalau misalkan lu lihat sih yang bagi Yesusnya itu kayak lebih bercahaya gitu. Makanya dari lukisan barok. Pantesan. Oh iya, lu nyadar nggak di bagian situ tuh kan ada ruangan-ruangan. Iya. Nah, itu tuh biasanya kalau lu ngaku dosa itu lu akan di situ. Nah, yang setahu gua ya, si ruangan-ruangan itu kenapa sih disimpannya di situ? Itu tuh karena kalau lu sadar layoutnya itu tuh layout dari gereja ini bentuknya tuh seperti salib. Nah, kalau misalnya kita cuma bener-bener bentuk salib gitu doang kan kayak terkesannya terlalu simpel gitu kan. Iya, Makanya benar. tuh arsitektur yang ngebuat si gereja ini tuh sengaja menyimpan ruangan-ruangan itu tuh di samping, jadi kayak kesannya juga memberikan kesan yang lebih penuh, terus lebih lengkap lagi, lebih kreatif lah istilahnya. Jadi kayak tidak terlalu simpel dan terlalu bener-bener salib banget seperti itu. Oh, oke. Oke ya guys, jadi kita udah selesai keliling-kelilingnya di Gereja Katedral Santo Petrus Bandung. Jadi sekarang kita udah beres nih. Nah, menurut kalian tadi itu kita mau ngapain? Kita mau balik ke rumah kita masing-masing. Iya, benar sekali. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat. Selamat tinggal. Katedral Santo Petrus merupakan sebuah karya yang bisa dinikmati hingga sekarang. Keberadaan detail-detail membuat gereja ini terlihat indah. Perpaduan antara gaya neogotik dan art deco yang lagi berkembang saat itu di Bandung membuat penampilan bangunan ini menarik, memberi variasi pada tampak bangunan dan membentuk raut bangunan. Interior bangunan yang memiliki makna dan fungsi, serta suasana ruangan yang redup, menambah nilai religiusitas bagi umat-umat yang berdoa di dalamnya. Paduan-paduan warna-warni kaca patri menambah kesan cahaya yang indah yang terpusat di dalam gereja. Segala keindahan tersebut tentu tidak lepas dari tujuan didirikannya, yaitu untuk memuji Tuhan.